Salam damai sejahtera, saudara-saudari terkasih dalam Kristus Yesus. Saya pernah mendengar cerita dari seorang sahabat di mana anak angkatnya meninggal di usia yang masih sangat muda karena menderita kanker selama lebih dari 17 tahun. Dan di saat-saat akhir hidupnya, dia masih bisa menunjukkan betapa bahagia dirinya. Bahkan beberapa hari sebelum meninggal, di suatu pagi saat terbangun dari tidur, dia berteriak, "Thanks God, I'm still alive." Bayangkan, dia sudah menderita kanker selama lebih dari 17 tahun dan lebih dari 100 kali keluar masuk ruang operasi. Pasti hidupnya cukup menderita. Namun di saat-saat akhir, yang dia juga tahu kalau sebentar lagi dia akan kembali ke rumah Bapa, dia tetap bisa memelihara iman dan memutuskan untuk tetap berbahagia karena Tuhan itu baik. Bahagia adalah pilihan. Bahagia itu tidak tergantung dari apa yang seseorang miliki atau dari apa yang seseorang tidak miliki. Di sini saya belajar. Hidup harus bahagia. Untuk itu, saya berusaha menyadari akan pentingnya hidup berbahagia. Dengan mengingatkan dan mengajak diri saya juga teman-teman untuk tidak lupa berbahagia. Bahagia itu adalah tujuan hidup kita. Jangan sampai kondisi sekeliling kita mencuri kebahagiaan dari kita. Karena akan selalu ada orang di sekitar kita yang menjengkelkan, mengkhianati kita, mencoba untuk menjatuhkan, mengganggu, menghalangi dan puluhan lagi kekurangannya yang dapat membuat hidup kita menjadi suram dan menyedihkan. Kita harus berani bangkit, berdiri tegak, dan memutuskan untuk berani berbicara dengan berkata, "Cukup, saya tidak akan mengizinkan orang lain mencuri kebahagiaan saya. Juga tidak akan mengizinkan kondisi yang tidak menyenangkan membuat saya menjadi tidak bahagia. Saya tidak akan membiarkan masalah-masalah dalam pekerjaan, masalah keuangan dan masalah-masalah lainnya menghalangi saya untuk bisa menikmati sukacita. Saya memutuskan setiap hari, setiap pagi saya harus berani memulai hari dengan berbahagia." Kita semua memiliki pilihan untuk berani memulai hari dengan bahagia apapun kondisi yang sedang dan akan terjadi. Atau membiarkan kondisi yang memutuskannya untuk kita dengan membayangkan masalah yang akan kita hadapi. Khawatir dengan masalah dengan pekerjaan, kondisi perekonomian yang memburuk, memikirkan kenapa belum mencapai itu dan ini. Bukankah dengan demikian kita membiarkan kondisi hidup mencuri kebahagiaan dari kita dan menghalangi kita untuk bisa menikmati sukacita? Ingat, setiap pagi Tuhan memberikan hari baru untuk Anda dan saya. Dia memberikan berkat yang baru bagi semua anak-anak yang percaya dan mau berserah kepadanya. Dia menginginkan Anda dan saya untuk hidup penuh sukacita. Bukankah alasan kita bisa berbahagia adalah karena Tuhan Allah kita yang bertahta di kerajaan surga adalah Allah yang maha kuasa yang mengendalikan seluruh alam semesta. Bahkan seorang Daud, raja yang terkenal zaman Israel dulu, pernah mengatakan dalam Mazmur 144 ayat 15, "Berbahagialah bangsa yang Allahnya adalah Tuhan." Bukankah setiap pagi kita bisa mendengar burung-burung bernyanyi dan berkicau? Padahal burung itu belum tahu apa hari itu dia akan mendapat makanan yang cukup. Apa cuaca hari itu akan mendukung hidupnya. Tapi burung-burung itu selalu memulai hari dengan berkicau bahagia. Kalau burung saja berani memulai hari dengan berbahagia, kenapa kita tidak? Kenapa kita malah khawatir akan hal-hal yang belum pasti terjadi? Kadang sebagai manusia, saya juga mengalami gangguan, di mana otak mencoba menganalisa kondisi yang terjadi belakangan ini yang menyebabkan timbul rasa khawatir, takut, bimbang, dan juga ragu. Sehingga perasaan pun menjadi gamang. Ya, seperti mengalami krisis percaya diri. Syukur kepada Allah, hati nurani mengingatkan saya untuk berkata, kalau Yesus saja pernah mengatakan kepada kepala rumah ibadat dalam Markus 5 ayat 36, "Jangan takut, percaya saja." Juga seperti di Matius 12 ayat 20 yang mengatakan, "Buluh yang patah terkulai
tidak akan diputuskannya, dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya. Ternyata kebahagiaan itu harus diraih dan diperjuangkan, bukan dibeli. Karena kalau kebahagiaan dapat dibeli, tentu hanya orang-orang kaya saja yang memilikinya. Dan orang-orang yang sederhana akan sulit sekali memperoleh kebahagiaan. Tapi kenyataannya tidak demikian. Banyak sekali orang-orang kaya yang merasa dirinya tidak bahagia, bahkan tidak beruntung. Dan banyak sekali yang merasa kesepian, walaupun banyak orang yang ingin berteman dengannya, meski dengan alasan yang kurang dapat dipertanggungjawabkan. Kebahagiaan perlu diraih setiap hari. Dan tentunya akan lebih mudah meraihnya bila kita selalu mengandalkan Tuhan dalam hidup kita. Sehingga keinginan hidup kita menjadi berubah. Bukan lagi untuk hal-hal yang percuma, namun lebih untuk kemuliaan Tuhan. Seiring dengan semakin baik relasi dengan Tuhan, maka kita akan dapat lebih mudah berbahagia. Bukan karena keinginan pribadi kita lagi yang menjadi yang utama, tapi kita berusaha mendahulukan keinginan Tuhan. Sehingga saat pencapaian kita berbeda dengan keinginan pribadi kita tidak menjadi gregetan lagi. Juga kita tidak stres lagi. Saat kita gagal memperoleh rumah idaman kita masih dapat bersyukur dengan rumah kecil, tapi yang home sweet home. Saat kita tidak berhasil bekerja di perusahaan idaman kita masih bisa bersyukur karena masih memiliki pekerjaan yang baik. Saat kondisi kesehatan kurang baik, kita masih bisa bersyukur karena dapat bangun pagi dan melihat hari yang baru, berkat baru, dan masih bisa bertemu dengan orang-orang yang kita kasihi. Kebahagiaan bukan lagi apa yang didasari yang kita miliki, tapi apa yang kita rasakan dan kita syukuri. Bahagia itu bukan karena kita memiliki paras cantik dan ganteng atau tubuh yang ideal sehingga dipuja dan dipuji oleh banyak orang. Karena kalau kecantikan dan tubuh ideal sehingga bisa dipuja oleh banyak orang, maka seorang Marilyn Monroe tidak akan mengkonsumsi alkohol secara berlebihan dan mengkonsumsi obat antidepresan sehingga dia menjadi overdosis. Bila kekayaan yang membuat seorang menjadi bahagia, karena dengan kekayaan dia dapat membeli segala macam yang diinginkan, maka Adolf Merkel, seorang miliarder asal Jerman yang pernah masuk dalam daftar orang terkaya urutan 94 versi majalah Forbes, tidak akan bunuh diri dengan menabrakkan dirinya ke kereta. Bila ketenaran dapat membuat orang bahagia, maka seorang Michael Jackson, seorang penyanyi pop yang sangat terkenal, pasti tidak perlu harus mengkonsumsi obat tidur berlebihan sehingga menjadi overdosis. Jika kekuasaan dapat membuat seorang menjadi bahagia, tentunya juga seorang Getulio Vargas, seorang presiden dari Brasil, yang juga terkenal sebagai bapak orang miskin, tidak akan melakukan bunuh diri dengan menembak jantungnya sendiri. Jadi, di mana letak kebahagiaan? Ternyata kebahagiaan itu lokasinya sangat dekat dengan kita, yaitu di hati kita masing-masing. Semakin kita dekat dengan Tuhan, semakin kita mengandalkan Tuhan, maka semakin dekat pula kita dengan rasa bahagia. Menjadi seorang yang berbahagia itu bukan berarti tidak pernah bersedih. Namun saat sedang sedih, kita tahu kita punya Tuhan. Kita punya Allah yang dekat dengan kita, yang sangat mengasihi kita, yang akan selalu memelihara kita, dan juga akan selalu memberi kita harapan untuk bisa kembali berbahagia. Bila ada masukan, mohon berikan komentar Anda. Jangan lupa di like dan subscribe, juga di share agar kita dapat saling memberkati. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.